Saat seseorang berada di luar negeri, entah itu untuk studi, bekerja, atau lainnya, maka dia akan menjadi minoritas di dalam masyarakat yang baru tersebut. Saat ia berperilaku baik, akan disebut sebagai duta atau contoh baik untuk kelompok minoritas yang diwakilinya. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang kurang baik, maka akan dianggap sebagai oknum. Apakah salah menjadi oknum? Dan apakah semuanya salah oknum? Yuk, bersama saya Dimas P. Moram, kita bahas di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Apa kabar? Salam sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya untuk kamu dimanapun berada. Masih bersama saya di Adelaide City, South Australia. Menemani saya kuliah S2 di University of Adelaide. Ya, memang seperti apa yang saya alami sekarang ini, bahwa ketika kita itu melanjutkan studi misalnya ke luar negeri, maka akan besar kemungkinan kita itu akan menjadi kelompok minoritas. Entah itu dari sisi agama misalnya, kita berada di lingkungan yang mayoritas agamanya tidak sama dengan kita, atau mungkin yang berbeda suku atau bangsa, tapi yang pasti adalah berbeda warga negara ya. Karena kita berada di negara orang lain, di mana ya pasti tidak akan lebih banyak warga negara asing dibandingkan warga negara yang negara tersebut ya pastinya. Nah, ketika itu terjadi maka akan selalu ada upaya, seperti misalnya yuk kita jadi duta buat misalnya contoh sesama muslim di komunitas luar negeri yang mayoritas non muslim, kita harus berperilaku baik ya kan. Kita harus menjadi contoh agar itu memberikan image atau citra yang baik untuk kelompok minoritas kita. Tetapi kalau misalnya mungkin ada satu saat salah satu orang itu kelakuan tidak baik, maka langsung dijudge bahwa wah berarti kelompok ini tidak baik, seperti misalnya contoh terorisme gitu kan, dan akan disebut mereka tuh oknum. Dan menurut saya ada perlakuan yang tidak fair terhadap oknum gitu ya. Ya tidak fair dalam artian seperti ini. Dari sisi sudut pandang mayoritas, ya kelompok minoritas itu selalu dianggap one for all and all for one. Satu orang tuh biasanya akan mencitrakan semuanya. Nah, tetapi dari sisi kelompok tersebut, kelompok minoritasnya, orang yang salah ini tuh dianggap oknum itu seperti ada denial, bahwa tidak mengakui bahwa ya manusia itu beragam gitu ya. Kita tidak bisa memukul rata tiap orang tuh sama. Sama seperti kasus ketika di kelompok penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini mendapatkan sebuah perlakuan yang unik ya, karena di masyarakat manapun pasti akan selalu dianggap image-nya adalah kelompok minoritas. Ya meskipun kalau lihat statistik itu gak kecil juga ya, bisa 10% dari total penduduk dunia. Gede loh 10% itu. Dan dianggapnya sebuah kelompok yang lemah dan lain-lain. Makanya selalu ada semacam dorongan atau pandangan bahwa jadi seorang disabilitas itu dituntut harus pantang menyerah. Harus punya pemikiran yang positif. Harus bisa berusaha lebih keras pada yang lain. Itu image-image yang seperti itu. Dan itu dianggapnya ketika ada satu orang atau beberapa orang yang melakukan seperti itu, dianggapnya sebagai duta. Tetapi ketika misalnya ada yang berperilaku yang kurang baik, misalnya contoh sering nih ada kasus misalnya ada tunanetra yang pernah ada cerita tuh, dia bilang cerita bahwa tuh saya ketemu tunanetra, dia marah-marah mulu, kayaknya nggak percayaan, saya gini dikit-dikit mau bantuin malah diomelin segala macam. Ya itu pada faktanya memang bukan terjadi pada tunanetra saja, yang bukan tunanetra pun, yang bukan disabilitas sekalipun juga ada kan yang tipe orangnya seperti itu. Ya mungkin juga emosional, temperamental, dan kita harus, yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk memahami sebetulnya apa yang terjadi di balik itu.
Bisa jadi orang itu mungkin masih denial atau belum mau menerima kondisinya sebagai seorang tunanetra misalnya. Akhirnya ya jadinya itu secara emotionally dia tidak stabil. Dan itu bisa terjadi pada semua orang, tidak hanya yang disabilitas. Tetapi biasanya ketika itu terjadi dianggapnya sebagai oknum. Dan menurut saya itu tidak fair. Karena itu adalah kalau misalnya kita berpandangan bahwa inklusif itu ya masyarakat yang terbuka, masyarakat yang dapat menerima perbedaan, yaitu kita harus juga dapat menerima hal tersebut sebagai perbedaan dan bagian dari masyarakat yang inklusif. Ketika kita masih menganggap bahwa ada bagian dari kelompok minoritas itu yang buruk lalu dianggap sebagai oknum, itu ada semacam denial atau tidak mau mengakui bahwa masyarakat itu beragam. Jadinya kontradiktif kan. Kita ingin bahwa agar masyarakat itu inklusif, beragam, tetapi ketika ada yang buruk di reject, di cancel, dianggap sebagai oknum. Itu jadinya kontradiktif, tidak konsisten dengan keinginan dan tujuan bahwa kita ingin ada masyarakat yang inklusif, yang terbuka. Itu sama seperti ketika misalnya kita hidup di luar negeri gitu kan, hidup di luar negeri lalu seperti ini nih, di sini ternyata banyak loh yang dianggap sebagai oknum-oknum gitu ya, masyarakat Indonesia gitu yang datang ke misalnya ke Adelaide dan dia datang tapi nggak pulang. Katanya saya ada yang bilang bahwa dia tuh di sini kerja gitu, jadi kerja ilegal, nggak pakai visa dan nggak mau pulang gitu ya. Dan efeknya adalah ketika misalnya ada masalah ya akan susah gitu loh, karena secara hukum nggak ada perlindungannya. Tapi ada ternyata kasus seperti itu, dan ya kita nggak bisa bilang itu sebagai oknum, itu adalah bagian dari fakta atau realitas sosial ya, bahwa manusia itu memang beragam, kondisinya macam-macam. Dan yang bisa kita lakukan adalah membantu apa yang bisa kita bantu. Jangan malah di reject atau di cancel. Itulah memang serba salahnya menjadi oknum ya. Kadang seseorang ketika baik disebut sebagai duta, tetapi ketika misalnya ya melakukan kesalahan yang mungkin tidak hanya dilakukan oleh terkait dengan karakteristik tertentu saja, tetapi semua orang bisa melakukan itu juga, tapi dianggap sebagai oknum. Dan ini masih jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia yang bekerjasama juga dengan komunitas podcaster netra Indonesia. Dan kalau misalnya kamu mendengarkan podcast ini dari Spotify, Anchor, Google Podcast atau Apple Podcast atau platform lain kesayangan kamu, jangan lupa untuk klik subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kamu menjadi orang pertama yang mendapatkan update saat ada konten baru dari podcast Perantau Ilmu. Dan jangan lupa untuk follow saya Dimas di Instagram di user @dimastereducation. Silakan kalau ada pertanyaan boleh DM atau pakai aja kolom Q&A ya di bagian bawah podcast ini, atau boleh email juga ke me@dimasmuharram.com. Oke, Dimas signing out. Thank you and see ya.